dan menyinggung tentang khotbah bias. Bolehkah diberikan definisi khotbah bias seperti apa dan juga salah satu contoh dari khotbah bias itu dipaparkan kepada saya agar saya bisa membedakan ini khotbah yang sesuai dengan konteks dan teks, ini khotbah yang bias yang tidak sesuai konteks dan apakah yang dikategorikan khotbah bias ini seberapa bahayanya kepada pendengar. Seperti itu. Terima kasih. Kita melihat hal yang baik sekali malam ini dan membuktikan bahwa kita ini mau jadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Dan kita mau juga jangan sampai di dunia era revolusi media ini penyesatan semakin kuat karena terbuka begitu luar biasa. Jadi belajar Pak Harto dari ayat yang ke-34 itu Pak Harto. Ya. Matius 6 ayat 34 itu kalau kita tafsirkan. Kita biar belajar bagaimana menafsirkan ayat ini. Kalau pemahaman umum ayat ini itu memotivasi orang untuk susah. Karena ayatnya berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, yang susah ini siapa gitu? Apakah kita orang-orang percaya ini hari ini cukup karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini susah, besok susah, besoknya lagi susah, atau bagaimana kita ini Pak Harto? Terima kasih. Yes. Shalom Bapak Ibu, saudara terkasih, selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang waktu Eropa. Saya Paul Harmschild dari Nederland, mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati kasih anugerah Tuhan melalui seminar dan pelatihan membongkar teks untuk menemukan makna dengan metode induktif. Acara ini kita bagi dalam 2 seri. Hari ini kita akan lakukan adalah seri pertama. Acara ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Raden Soeharto dan diselenggarakan oleh Indonesia for You, bidang pelayanan in Christo Education. Sebelum kita memulai seminar ini, saya minta Bapak Pendeta Lut dari Belgia untuk membuka seminar kami. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari kita sepakat di dalam doa kita, Bapak Ibu, supaya Tuhan menuntun dan menolong kita semua selama kita seminar saat ini. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau belajar dari Tuhan dan kami mau lebih lagi mengenal Engkau dan lebih didewasakan lagi. Dan kami boleh mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kepada setiap kami urapan-Mu ya Tuhan, juga hikmat Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hati seorang murid untuk belajar, untuk membuka telinga kami, juga hati kami dan pikiran kami ya Tuhan, untuk menerima kebenaran demi kebenaran yang Tuhan akan sajikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Soeharto Tuhan. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu ya Tuhan, yang bersumber dari setiap firman Tuhan yang keluar dari isi hati Tuhan. Kami semua Tuhan yang hadir pada saat ini dan yang akan join di dalam seminar ini Tuhan, kami siapkan seluruh hati kami siapkan pikiran kami Tuhan, karena pengenalan akan Engkau itu adalah kerinduan kami Tuhan, untuk mengenal Bapa lebih lagi Tuhan, dan mengerti isi hati Tuhan, dan mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami dan untuk hidup kami, sehingga itu semua boleh menjadi berkat bagi setiap kami, dan kami juga boleh memberkati orang lain. Terima kasih Bapa di surga, kami minta Tuhan pertolongan dan urapan Tuhan sepanjang acara ini, dari awal
pertengahan hingga akhir, biar nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Lut. Sebelum kita masuk di dalam seminar, saya minta untuk menaikkan satu pujian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Waktunya sekarang saya serahkan kepada Bapak Dr. Soeharto untuk menyampaikan bahan-bahan atau apa yang akan kita bahas di malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Salam semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar yaitu kebenaran firman Tuhan yang kita bisa pahami dan kita bisa gali sehingga kita menemukan makna yang terbaik sesuai dengan penulis daripada Alkitab. Saya berikan judul yaitu Kaidah Penafsiran Alkitab. Mengapa ada kaidah? Jadi ketika kita menafsirkan Alkitab, itu ada tata caranya, ada prosedurnya. Dengan demikian, ketika kita belajar Alkitab untuk menemukan maknanya, itu tidak sekedar hanya kita tafsirkan, tetapi ada cara, ada kaidah, ada metode yang perlu kita pahami bersama. Malam hari ini kita belajar tentang itu. Mari kita lihat, yaitu bagaimana kita dapat memahami Alkitab dengan cara yang lebih baik. Apa yang dimaksud dengan hermeneutik induktif? Penafsiran Alkitab dengan metode induktif merupakan pendekatan yang sistematis dan mendalam untuk memahami teks Alkitab. Metode ini menekankan pada pengamatan fakta-fakta yang ada dalam teks dan menghindari asumsi pribadi. Itu yang dinamakan dengan yaitu penafsiran Alkitab metode induktif. Berbeda dengan deduktif. Kalau induktif itu adalah dari teks, dari fakta. Kita temukan maknanya, lalu kemudian kita bisa generalisir di dalam penerapan. Sedangkan deduktif adalah dari yang umum, kemudian yang ke khusus. Nah, itu berbeda dan terbalik dengan induktif. Nah, di dalam Alkitab ada kaidah Alkitab. Nah, Alkitab seperti ini. Yang pertama, yaitu Alkitab itu inerensi. Inerensi. Apa artinya inerensi? Alkitab itu tanpa salah dalam teks aslinya. Ini harus kita pahami dan kita harus yakini bahwa Alkitab itu tidak ada salahnya dalam teks aslinya. Mengapa acuannya dalam teks aslinya? Karena teks aslinya itu adalah tulisan yang awal. Kalau itu dicetak, kalau itu diterjemahkan, kemungkinan ada selisih-selisih perbedaan di dalam penerjemahan dan bisa salah cetak itu. Tetapi dalam teks aslinya, Alkitab itu adalah inerensi, tanpa cacat dan tanpa salah, karena diilhamkan oleh Allah sendiri. Kemudian kedua adalah, Alkitab itu akurasi, akurat, benar. Dan kemudian yang ketiga adalah atensi. Nah, seperti ini. Inerensi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Jadi Alkitab itu ditulis oleh manusia, memang betul, tapi manusia yang menulisnya itu diilhami oleh Allah. Dengan demikian, Alkitab itu adalah tanpa salah. Yang kedua adalah, yaitu yang kita namakan tadi akurasi. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam Alkitab, kitab suci, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi Alkitab itu akurat, bukan dan tidak boleh untuk ditafsirkan berdasarkan kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri, pemahaman kita sendiri. Tetapi Alkitab itu harus, yaitu ditafsirkan menurut kehendak Allah. Kehendak penulis Alkitab tersebut. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Kemudian atensi, tetapi sekalipun kamu atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Jadi ada peringatan. Kita tidak bisa untuk menafsirkan Alkitab sekehendak kita sendiri, seenak kita sendiri, berdasarkan
pemahaman kita sendiri, asumsi sendiri. Tetapi Alkitab harus ditafsirkan berdasarkan yaitu kehendak daripada Alkitab tersebut sesuai dengan penulis. Jadi ada inerensi, ada akurasi, dan ada atensi. Ini yang perlu kita pahami sebelum kita menafsirkan itu, kita harus paham ketiga hal ini. Jadi sekali lagi, Alkitab itu tanpa salah, Alkitab itu benar, akurat, akurasi, kemudian ada peringatan bagi yang menafsirkan dengan sekehendaknya sendiri. Nah, di dalam metode induktif ini, ada tiga hal, ini yang paling pokok, yang paling penting. Yang pertama itu adalah observasi atau pengamatan. Jadi Alkitab itu juga merupakan hal yang perlu kita pelajari, kita teliti, seperti kita juga mempelajari teks-teks kuno. Di dalam sejarah itu ada teks-teks kuno juga memiliki metode yang sama, yaitu tentang bagaimana menafsirkan dari tulisan-tulisan yang dahulu atau kuno, kemudian ditafsirkan di dalam pengertian sekarang. Nah, observasi di dalam Alkitab ini, tahap ini meliputi pengamatan mendalam terhadap teks dengan membaca berulang kali dan mengajukan pertanyaan dasar seperti siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ini terkenal dengan 5W dan plus 1H. Penafsir juga harus memperhatikan konteks. Setiap tulisan itu tidak lepas daripada konteksnya. Setiap tulisan itu ada sejarahnya. Dia tidak ada di dalam ruang yang hampa, yang kosong. Tetapi dia ada di dalam konteks masyarakat pada saat itu. Jadi ketika kita memahami Alkitab, harus dipahami dengan saat, bagaimana, kapan teks itu ditulis. Saya kasih contoh seperti ini. Ini kan pada kurang lebih di atas, ada yang banyak di atas 50 tahun. Ketika kita mendengarkan sebuah lagu, yaitu apa itu namanya, Saint Carolus. Aku berpisah di Saint Carolus, gitu. Kalau kita tanyakan anak-anak sekarang, dia nggak ngerti itu. Itu lagunya siapa itu? Dan kita anak-anak muda ditanya, ini lagu nggak jelas, apa lagu Saint Carolus. Tetapi ketika orang itu seumur, oh dia tahu lagu itu penuh dengan kenangan saat dinyanyikan. Tahun berapa? Nah, itu ada konteks. Bagaimana lagu itu dinyanyikan? Bagaimana lagu itu diciptakan? Saat itu dipahami dengan benar oleh pendengarnya. Tetapi anak-anak sekarang tidak paham. Nah, untuk menjembatani bagaimana lagu itu bisa dipahami anak sekarang, itu perlu untuk ditafsirkan. Nah, seperti itu kurang lebih menafsirkan itu. Jadi tafsiran itu adalah sesuatu yang ditulis saat yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Kemudian ingin untuk dipahami dengan konteks saat ini dan hari ini. Itu prinsip-prinsip di dalam penafsiran itu seperti itu. Interpretasi setelah mengumpulkan fakta, penafsir mencari makna dari teks berdasarkan data. Jadi ketika kita menafsirkan itu berdasarkan data, berdasarkan fakta. Ini melibatkan pemahaman tentang apa yang ingin disampaikan penulis kepada pendengar awal atau pendengar saat itu. Dan memastikan bahwa interpretasi konsisten dengan keseluruhan isi Alkitab. Hasil daripada interpretasi itu tidak boleh untuk menyimpang dari pemahaman seluruh daripada Alkitab. Nah, ini kaidah-kaidah ini harus kita pahami, seorang yang memahami Alkitab. Jadi Alkitab itu tidak bisa seenaknya ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri. Termasuk kita memahami Alkitab, lalu kemudian kita berdoa, minta pencurahan Roh Kudus, supaya kita bisa untuk mengerti ayat itu. Salah satu benar, salah satu sisi kita perlu untuk bergantung dengan Roh Kudus. Tapi kita juga diberikan oleh hikmat oleh Allah, itu juga kita perlu pelajari. Jadi tanpa dipelajari, kita pun juga
tidak bisa memahami dengan baik dan benar. Yang ketiga di dalam metode ini yaitu aplikasi, bagaimana menerapkan. Istilah memahami makna teks, penafsir diharapkan untuk menerapkan ajaran yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan refleksi tentang bagaimana ajaran tersebut dapat diterapkan secara praktis. Jadi pada akhirnya, apa yang kita temukan, apa yang kita pahami, makna apa yang kita bisa tarik daripada kitab itu, teks itu, lalu kemudian berakhir apa dan bagaimana ini diterapkan di dalam kehidupan saat ini, hari ini secara praktis. Itu metode yang kita akan pelajari, yaitu namanya metode induktif. Kita lanjutkan, prinsip-prinsip penafsiran. Menafsirkan dengan sewajarnya atau literal. Ini di dalam bahasa hermeneutik itu literal, tapi saya memakai kata sewajarnya. Jadi, ketika kita menafsirkan itu, harus kita lihat. Penafsiran harus dilakukan dengan cara yang tepat. Memperhatikan konteks, budaya, sosial, saat Alkitab itu ditulis. Serta menggunakan sumber-sumber tambahan, seperti Alkitab, tafsiran, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita, kalau itu menafsirkan dengan baik dan benar, ada buku-buku yang perlu kita miliki juga. Contohnya pengantar perjanjian baru, arkeologi, lalu kemudian konkordansi, lalu kemudian kamus. Nah, itu kita harus miliki. Dan semuanya itu sekarang kita lebih dimudahkan. Mengapa? Semuanya itu bisa kita miliki dengan sebuah elektronik. Kalau akhir daripada Bapak Ibu mengikuti dari seminar ini, 3 kali akan saya sampaikan. Saya akan berikan beberapa buku yang untuk mendukung bagaimana Bapak Ibu belajar tentang penafsiran Alkitab. Itu sebagai bonusnya. Kalau 3 kali tidak absen mengikuti, ada 3 buku yang akan saya berikan. Jadi sekali pertemuan dapat 1 buku. Itu diberikan pada akhir daripada pertemuan kita yang ketiga. Mari kita lanjut. Menafsir dengan rendah hati. Jadi penafsir harus menyadari keterbatasan diri dan mengakui bahwa tidak ada manusia yang dapat menafsirkan dengan sempurna. Jadi tuntutan untuk penafsiran, bahwa penafsiran saya itu adalah penafsiran yang paling benar, itu tidak bisa kita klaim seperti itu. Mengapa? Setiap penafsiran itu ada celah, ada kekurangannya, ada kekilafannya. Nah, oleh sebab itu, setiap penafsiran siapapun itu mendekati kebenaran. Mendekati kebenaran. Jadi tidak ada klaim tunggal, penafsiran saya yang paling benar. Itu perlu kita pahami bersama. Kemudian sikap tunduk kepada Allah. Karena Alkitab itu diilhamkan oleh Allah, pikiran Allah yang terkandung di situ, oleh sebab itu penafsir yang baik harus tunduk kepada Allah dan mengakui bahwa pemahaman yang benar datang daripada Roh Kudus. Jadi secara keilmuan kita menggunakan metode, secara ilham kita perlu untuk Roh Kudus menerangi pikiran kita. Disitulah ketundukan seorang penafsir itu perlu untuk melakukan tunduk kepada Allah dan meminta bimbingan Roh Kudus. Problem dari penafsiran seperti ini Bapak Ibu. Ini zaman kuno. 2000 tahun yang lalu Alkitab itu ditulis. Lalu kemudian ini zaman sekarang, zaman modern. Nah, selisih waktu inilah, tenggang waktu inilah, ini yang menjadikan tugas daripada penafsir. Jadi zaman kuno saat itu dipelajari apa dan bagaimana konteks saat itu. Sejarahnya bagaimana, sosialnya bagaimana, keberadaan bagaimana saat itu, sosial masyarakatnya, dan kita pahami, lalu kemudian kita jembatani untuk di dalam dunia modern. Jadi penafsir itu sebagai jembatan untuk
memahami dunia kuno dan dunia kekinian saat ini. Ini tugas daripada seorang penafsir. Itu. Sebelum kita masuk di dalam praktek, adakah pertanyaan? Kita akan mempraktekkan contoh daripada praktek di dalam metode ini. Untuk sesi ini, mari kita buka. Saya mohon untuk host membantunya. Silakan, Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya tentang ini teorinya dulu. Setelah itu kita masuk di dalam praktek. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan. Ya, boleh izin Pak Pastor. Mungkin saya ingin menanyakan satu hal yang saat ini kan memang sejak kita Mungkin Pak Dodi Menat bisa membantu saya bersama-sama mencatat kalau ada pertanyaan. ya, pada saat COVID, Jadi paling tidak untuk memahami kaidah-kaidah dan metodenya dulu. semua Kemudian kita masuk dalam praktek. Ini sebelum masuk praktek, yang saya sampaikan tadi itu ada yang kurang jelas atau kira-kira untuk minta diperjelas lagi, silakan. Ya, silakan Pak Setiadi membuka mic-nya, Pak. Ya, prinsip penafsiran yang pertama menafsir dengan sewajarnya, kedua menafsir dengan rendah hati, yang ketiga menafsir dengan apa, Pak? Mana slide-nya tadi? Ya, Ya, prinsip penafsiran yang ya, ketiga, Pak. ya, ya. Yang ketiga, ya. Jadi yang ketiga itu Yang Roh Kudus itu, Pak. yang bagus itu, oke. Ya, ya, ya. Sikap tunduk kepada Allah, Pak. Oh, Sewajarnya rendah hati dan sikap tunduk kepada Allah. Itu Pak Setiadi. ya, makasih. Ya, silakan Pak kalau ditanyakan. Ada kurang jelas, Pak? Sudah, Pak. Ketiga Sudah, hal itu? Pak. Oke, Ya, Pak. makasih Pak Setiadi. Ya, makasih. Silakan Bapak Ibu yang lain sebelum kita masuk dalam praktek untuk menafsirkan hal ini, kita masuk di dalam hal yang paling mendasar, yaitu observasi atau pengamatan. Karena ini merupakan hal yang paling penting. Titik tolak dari penafsiran itu adalah kekuatan di dalam pengamatan, observasi. Jadi seperti seorang yang sedang untuk meneliti bintang, jadi kejelian, ketelitian, itulah hasil daripada observasi sebuah penelitian dalam Alkitab. Ada? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Rupanya lebih jelas semua ya, Bapak Ibu. Bagaimana mahasiswa IKSM? Shalom Mbak, mohon izin saya. Ya, salam Pak Mol. Itu kalau perhatikan ini ya, kalau dalam buku eksak itu kan orang menerjemahkannya. Suaranya hilang-hilang Pak. Suaranya. Orang menerjemah. Kita di luar menjawabkan. Kalau buku eksak itu satu sumber dalam menerjemahkan pemahaman itu tidak akan berbeda jauh antara satu orang dan yang lainnya karena eksak ya. Ya. Tapi kalau kita lihat bahwa penafsiran di sini kan juga ada sumber eksak juga ya Pak ya. Kan naskah-naskah kuno itu kan ada sumber eksaknya dengan karbon berapa dan sebagainya. Betul. Tapi kenapa itu banyak aliran yang sangat beda kontradiktif. Banyak Yehova dengan Protestan dan itu sangat beda jauh Pak. Itu kadang-kadang saya mikir kok bisa gitu, padahal dengan sumber yang sama, dengan cara-cara yang sama gitu. Tapi bedanya sangat jauh sekali. Kalau beda tipis mungkin bisa oke lah. Beda jauh loh. Apakah karena keegoisan pribadi atau gimana ini? Tolong Pak ya, itu aja Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Mol. Ya. Jadi betul sekali. Jadi di dalam penafsiran itu
kalau kita melihat kok banyak ragamnya seperti itu. Tetapi ketika kita di dalam kaidah yang benar, terutama yang utama itu adalah di dalam kaidah yang benar, maka apa yang tadi Pak Mul juga katakan, kita tidak akan bergeser jauh. Tetapi ketika itu kandungannya adalah memang dasarnya itu tidak mempercayai daripada Alkitab itu yang akan menjadi bias. Karena apa? Karena ada sebagian pemahaman Alkitab itu adalah sebagian daripada firman Tuhan. Jadi mereka pilih-pilih, kalau itu perkataan Tuhan, inilah firman Tuhan. Kalau itu cerita dan kisah, itu bukan. Nah, ada yang memahami seperti itu. Gitu. Nah, jadi ada berbagai hal yang menggeserkan sehingga penafsiran menjadi berbeda. Nah, apalagi ketika di dalam penafsiran itu sudah terkandung di dalam benak si penafsir bahwa Kristus itu adalah bukan Tuhan. Itu beda lagi cara menafsirkannya. Nah, jadi ada berbagai latar belakang yang menjadikan penafsiran itu bergeser. Tapi kalau itu satu sumber, kemudian memiliki metode yang tidak jauh daripada metode yang dipakai A dan B, nah itu tidak akan bergeser jauh. Itu. Nah, yang penting itu adalah ketika kita menafsirkan sebuah pemahaman yang sifatnya doktrin, itu harus dikembalikan apakah doktrin yang saya temukan ini itu berbeda dengan keseluruhan daripada doktrin seluruh Alkitab. Nah, sebagai ujiannya contohnya seperti itu, gitu. Kalau itu bergeser bahwa kita sendiri yang jauh menyimpangnya, maka kita perlu koreksi lagi. Kita teliti lagi metode kita, metodenya, lalu kemudian pendekatannya, lalu kemudian unsur-unsur yang lain. Terutama ini biasanya ketika itu ditemukan arkeologi, penemuan. Jadi ketika pendekatannya dengan arkeologi, itu juga akan bergeser tentang waktu, tahun, dan sebagainya, dan juga makna. Nah, seperti itu Pak Mul. Terima kasih Pak Mul untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Harmon Sianturi, silakan buka mic. Selamat malam, salam Bapak dosen, rekan-rekan hamba Tuhan. Waduh, salam Bapak Pendeta, Bapak Gembala, dan Pak Polisi. Ya. Siap Bapak. Izin Bapak, saya tambah takut nih berkhotbah hari Minggu nih kalau kayak gini. Karena saya lihat di sini Bapak kan banyak harus diperhatikan Bapak tentang latar belakang, kemudian pengamatan, kemudian juga interpretasi, penafsiran. Itu melihat banyak hal untuk dapat menerjemahkan atau mungkin menafsirkan dengan tepat isi firman Tuhan yang akan disampaikan. Berarti kalau begini Bapak mungkin 2 jam 3 jam kita berjalan kitab belum tentu bisa Bapak ini. Nah, makanya saya sangat tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan untuk belajar hermeneutik ini Bapak. Memang semakin kita belajar Alkitab seperti ini, kita semakin sangat hati-hati sekali Pak menyampaikannya. Jangan-jangan kita sedang melawan Tuhan perkataan kita dengan memuaskan diri Bapak. Jadi memang tolong kami Pak terkait dengan ketika kita ingin menafsirkan sesuai dengan kehendak Tuhan, memang kita harus betul-betul belajar teologi dengan benar Bapak, kalau seperti ini Bapak. Karena banyak juga hamba-hamba Tuhan ini kan hanya modal nekat, keberanian, berkhotbah di mimbar dengan teks-teks yang kurang dipahami. Jadi dengan seperti ini Bapak, mohon penjelasan juga bagaimana cara-cara kami itu supaya lebih mendalami lagi, supaya kita jangan merasa sok tahu, paling tahu, ternyata kita memuaskan keinginan daging Bapak, bukan keinginan Tuhan yang tersampaikan kepada jemaat. Demikian Bapak kira Pak, mohon bimbingannya. Ya, makasih Pak Sianturi. Ya, memang ada perasaan seperti itu, perasaan saya pun juga, perasaan setiap pengkhotbah. Ketika paham betul apa artinya sebuah penafsiran itu. Yang kita takutkan seperti ini, kita khotbah semangat, saudara-saudara gitu kan, di mimbar. Padahal
ketika Tuhan di belakang kita itu berkata seperti ini, bukan itu maksudku anakku, gitu. Bukan itu. Kita rasanya berdosa, gitu. Nah, oleh sebab itu, tanggung jawab kita itu adalah yaitu menguasai metode, gitu. Menguasai metode itu. Lalu kemudian yang kedua adalah yaitu kita harus pertimbangkan dengan berbagai hal. Metode, lalu kemudian konteks dan lain sebagainya kita perlu pertimbangkan. Nah, jadi kita harus diperlengkapi untuk perlahan-lahan mulai dari yang sederhana. Yang sederhana, contohnya nanti saya pakai ayat untuk contoh, itu yang sederhana. Nah, lalu kemudian masuk kemudian perlahan-lahan sampai yang kompleks dan rumit. Nah, setiap dari teks itu perlu kita pahami genrenya. Kitab syairkah? Kitab narasikah? Kemudian kitab apa yang kita tafsirkan itu kita harus tahu. Nah, sehingga kita meminimalkan melakukan kesalahan. Begitu Pak Sianturi. Minimal. Jadi tanggung jawab kita sudah kerjakan, kita lakukan. Kita menggunakan hikmat, kita menggunakan meminta pertolongan Tuhan. Nah, jadi ketika kita lakukan, itulah Tuhan yang bisa saya pahami, gitu. Nah, jadi ada check and recheck. Menurut daripada keseluruhan daripada pengajaran itu, tepat nggak apa yang saya pahami ini, yang saya temukan, gitu. Nah, kalau itu ada melenceng, sekali lagi kita perlu untuk koreksi. Penafsiran kita itu adalah mendekati kebenaran. Yang benar itu adalah pada penulisnya, gitu. Yang benar itu yang dimaksud penulis itu yang benar. Nah, kita mencoba untuk memahaminya itu. Nah, itu di situ. Itu Pak Sianturi. Ya. Ada lagi, silakan. Ya, silakan Bu Nin Widianti. Buka mic-nya, Bu. Selamat malam, Pak dosen. Ya. Mau menanyakan Pak mengenai Bapak sampaikan tadi seperti contoh lagu. Artinya bahwa ada kesenjangan jarak waktu, kemudian kesenjangan budaya, kesenjangan geografis, dan kesenjangan bahasa. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita. Dan khususnya untuk anak-anak muda, Pak. Bagaimana kita meminimalisir kesenjangan-kesenjangan ini? Karena memang tidak mudah ini menyampaikan atau mentransfer ilmu yang itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Apakah ada metode atau cara sehingga anak-anak muda atau generasi penerus ini memahami gitu loh? Karena beberapa waktu yang lalu kan ada istilahnya yang ramai itu Kristen progresif. Itu mungkin ketidaktahuan atau tidak ada yang menjelaskan. Nah, ini memang pihak gereja ataupun komunitas yang komunitas-komunitas yang perlu menjelaskan. Namun bagaimana meminimalisir Pak dan itu supaya waktunya itu agak nggak terlalu lama gitu. Apakah ada metodenya atau ada apa resep Bapak? Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Nin. Ya, jadi yang pertama itu adalah jangan terlalu kita nekat. Nekat di dalam pengertian kita sendiri. Mengapa? Ketika kita itu mengklaim bahwa kita itu yang paling benar, maka disitulah kita cenderung untuk kita melakukan kesalahan. Jadi check and recheck-nya itu adalah kita melihat keseluruhannya dulu itu. Nah, memang tidak ada sesuatu hal yang instan untuk memahami sesuatu kebenaran yang cukup mendalam. Nah, paling tidak untuk meminimalkan adalah paham tentang metode penafsiran, paham tentang teks yang ditafsirkan saat itu, lalu kemudian kita jembatani, kita memahami saat ini. Jadi kedua hal area itu yang kita harus pahami, yang lalu dan yang sekarang, kemudian kita jembatani. Nah, tidak ada cara instan. Pemahaman, pendalaman, itu perlu kita lakukan. Kalau tidak, ya itu tadi, kita instan. Akhirnya
menjadi sebuah kekeliruan. Nah, saran untuk supaya tidak terjerumus, kita mengarahkan bagaimana memilih sebuah gereja itu yang memiliki pengajaran yang benar. Itu di situ. Tidak ada cara lain. Nah, disitulah fungsi daripada gembala. Gembala kan tahu ini, bahwa dombanya itu sedang sakit perut, gitu. Nah, permasalahannya itu adalah banyak yang tidak mau tergembalakan. Masalahnya yang tidak mau tergembalakan karena apa? Karena sifatnya itu adalah euforia. Euforia yang penting saya beribadah, satu yang lain dengan tidak kenal, gembala tidak kenal domba, domba tidak kenal dengan jemaat, itu problemnya. Tetapi kalau itu seseorang tergembalakan, belum sampai dia itu mencret, masih mulas, gembala itu tahu, itu di situ. Makasih Bu Nin. Ya, jadi tidak ada cara instan Bu. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, silakan. Silakan Pak Sianipar. Ya. Selamat sore Pak dosen, malam Pak dosen. Ini menarik juga sih, hermeneutika ini emang menjadi tren yang sekarang ini Pak dosen. Tapi kan banyak penafsiran ini yang istilahnya oke lah kita menemukan kebenaran itu Pak dosen, tapi kita berbenturan dengan dogma gereja atau misalnya konsili gereja atau apa yang sifatnya memang sudah dibakukan oleh misalnya katakanlah bapak-bapak gereja itu sendiri. Ini bagaimana mengkomprehensifkan ini Pak dosen? Sementara kan apa kita harus cari tahu lagi, apa memang kita belum gali lebih dalam lagi tentang penafsiran ini, ya misalnya kayak penafsiran baptis anak atau yang masih banyak lagi lah yang masih perdebatan ya, kadang sampai sekarang malah kita lihat malah semakin bias itu, makin liar bolanya itu. Nah ini artinya gini lah, kita kan kembali kepada maunya Injil itu sendiri kan, maunya Alkitab itu sendiri yang kita pentingkan di sini kan. Nah, apa yang menjadi parameter bahwa oh ya hermeneutika ya, penafsiran kita ini cocok gitu loh dengan metodologi yang Pak dosen yang bilang itu, katakan tadi 3 item itu. Nah, sampai titik mana bahwa oh ya itu udah cukup gitu loh. Sementara kalau kena berbenturan, apa ininya kita gitu loh, tindakan kita atau ininya kita. Sementara tiap-tiap gereja kan punya dogma masing-masing juga gitu Pak dosen. Nah, karena kita juga nggak ngerti mereka kena timbul dari mana, muncul dari mana, dan tapi ya kadang ya masing-masing merasa benar dengan penafsirannya masing-masing. Terima kasih Pak dosen. Ya, baik, terima kasih Pak Lili. Ya, jadi bias-bias itu terjadi ketika klaim yang dia ambil itu adalah bahwa penafsiranku itu paling benar. Kemudian yang kedua adalah tidak mau untuk melihat insight dari sebuah penafsiran yang terlebih dahulu. Problem-problem yang dialami saat ini sebetulnya pernah itu dipergumulkan oleh Bapak Gereja pada awal-awalnya. Nah, di situ dia melakukan pendekatan melalui perdebatan. Lalu kemudian ketika itu masuk di dalam ranah perbedaan, disitulah ada konsili. Konsili itulah yang untuk membicarakan, menyatukan dari apa penemuan-penemuan dari pribadi-pribadi Bapak Gereja yang lain pada saat itu. Nah, jadi ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah, seperti yang saya katakan, kita tidak bisa mengklaim bahwa kita memiliki penafsiran itu adalah penafsiran tunggal. Kita yang paling benar. Mengapa? Tadi saya awal sudah saya katakan, kita mendekati kebenaran. Kebenaran itu mendekati. Nah, tahu persis tentang teks dan konteks itu adalah penulisnya. Nah, kita mencoba untuk memahami, menafsirkan dari jauh, kurang lebih seperti ini dengan cara yang benar. Paling tidak, ketika kita melihat sebuah bintang, teropong kita itu sudah benar, clear. Jelas, kacanya jelas, bukan yang buram. Nah, seperti itu. Itu metodenya
kita sudah harus jelas. Nah, ketika ada kesalahan, itu perlu kita dikoreksi. Yang pertama itu adalah metode, kemudian yang kedua adalah hasilnya. Sama dengan sebuah ilmiah sebenarnya. Jadi kalau seseorang itu terhisap di dalam sebuah kelompok ilmiah, di situ mereka bisa untuk memaparkan temuannya itu ketika dianggap salah. Jadi dia itu kembali kepada kampusnya di mana dia itu berada, lalu kemudian diminta untuk menjabarkan apa hasil temuannya. Disitulah diuji oleh para profesor yang telah mendalami tentang hal itu. Nah, jadi ada kelompok ilmiah apapun itu ada kelompok. Nah, untuk teologia ini agak liar gitu loh. Yang penting menafsirkan sudah khotbah. Ah, khotbahnya sudah menjalar kemana-mana, baru orang tidak memahami itu hal yang salah gitu, karena tidak ada kontrol. Jadi di dalam teologi lebih bias sebetulnya, tidak ada kontrol di dalam pengajaran minimal gitu. Seperti itu Pak Lili. Halo? Ya, nanti kita ketemu di bangku di kuliah lagi Pak. Lebih seru lagi Pak Lili. Ini mahasiswa saya yang kritis ini, luar biasa Pak Lili. Ya, salam Pak, selamat malam. Saya dari mahasiswa 3SM mau bertanya Pak. Kan menafsirkan itu ada banyak metode kan. Jadi kami sebagai mahasiswa kan harus memilih metode yang tepat, itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi metode yang mendekati untuk memahami penulis itu adalah yaitu induktif. Mengapa induktif? Induktif itu ingin membongkar dari teks itu, sehingga teks itu ingin kita bertanya sama penulisnya. Apakah seperti ini yang dimaksud oleh penulis itu? Nah, oleh sebab itu kita tanya kepada teks itu, kita bongkar, yang digunakan kata-kata itu apa? Kata-kata yang pentingnya itu apa? Tekanannya itu apa? Alur daripada cara berpikirnya itu apa? Nah, kita mendekati dengan induktif itu jauh lebih untuk bisa menangkap pikiran dari seorang penulis tersebut. Jadi kalau ditanyakan metodenya apa? Induktif, lebih mendekati, dapat menangkap makna daripada si penulis. Oke, makasih. Ya, silakan Bu Mikal. Baik. Shalom, selamat malam Bapak Dr. Suharto Kusumo. Di beberapa yang sudah dipaparkan dan menyinggung tentang khotbah bias. Bolehkah diberikan definisi khotbah bias seperti apa, dan juga salah satu contoh dari khotbah bias itu dipaparkan kepada saya agar saya bisa membedakan ini khotbah yang sesuai dengan konteks dan teks, ini khotbah yang bias yang tidak sesuai konteks dan apakah yang dikategorikan khotbah bias ini seberapa bahayanya kepada pendengar, seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Khotbah yang bias itu sangat membahayakan. Mengapa membahayakan? Karena ini kebenaran ketika dikhotbahkan itu dipegang oleh si pendengar. Karena muatannya itu adalah iman itu di situ. Nah, itu sangat berbahaya. Ketika itu salah, maka dia itu akan membawa kesalahan daripada pendengarnya tersebut. Terutama kalau itu di ruangan offset, bukan online, maka yang dengarkan 50 orang itu yang sesat. Tetapi ketika itu sudah masuk media sosial, didengarkan oleh ribuan orang, dia akan membawa kesesatan kepada ribuan orang, jutaan orang bahkan. Nah, ciri-ciri dia daripada yang bias itu adalah, yaitu yang tidak sesuai dengan secara ajaran Alkitab yang sudah ada. Lalu kemudian itu bisa dirasakan, ini berasal dari teks atau berasal dari logikanya.
Jadi bias yang banyak dilakukan oleh pengkhotbah adalah ketika dia menjabarkan pikirannya, filosofinya. Jadi bukan firman Tuhan itu yang disampaikan. Orang bisa A sampai Z khotbah, tapi yang kalau kita pahami, yang dikhotbahkan itu bukan daripada Alkitab. Tetapi adalah motivasi-motivasi. Bagaimana menyelesaikan hutang, bagaimana mendapatkan berkat, yang keluar daripada off the context itu. Dia hanya bisa ngambil satu teks tanpa melihat daripada keseluruhan daripada konteks itu. Jadi ayat itu hanya dicomot begitu saja, dikeluarkan daripada pengertiannya, lalu kemudian ditafsirkan sekehendak udelnya. Ini yang berbahaya. Jadi oleh sebab itu, tidak hanya kita bisa untuk bagaimana mempelajari Alkitab yang cerdas, tapi kita juga perlu untuk memahami bagaimana Alkitab, bagaimana khotbah yang disampaikan itu berdasarkan teks apa tidak, gitu. Jadi perlu juga sebagai seorang pendengar yang memiliki kritis. Oh, ini bukan dari Alkitab, ini bukan dari konteks yang benar. Nah, di situ diperlukan seorang pendengar, seorang jemaat yang cerdas. Seperti itu, Bu Mikael. Boleh diberikan satu contoh? Karena kalau secara lisan saja disampaikan dan pengertian khotbah bias saja, mungkin kata bias mungkin kita dengarnya itu konotasi pasti negatif. Ya, saya pernah ya. Contohnya itu yang kita perlu ambil contohnya begini ya. Jadi saya pernah mengkritisi seorang yang di YouTube, dia katakan, saudara-saudara, bahwa perpuluhan itu sudah tidak ada. Lalu kemudian dia ada di depan orang yang sedang berdoa, seorang rabi yang sedang begini. Coba tanyakan sama rabi, perpuluhan itu ada nggak rabi? Nggak ada, dia bilang rabi. Lalu kemudian saya tulis, kalau Anda sebagai doktor teologi, referensi daripada Anda seorang rabi yang bukan daripada orang Kristen, Anda sudah sesat, saya bilang begitu. Dan tidak ditanggapi, lalu kemudian dijawab dengan YouTube dia. Nah itu Bu, contohnya Bu ya, itu bias itu, gitu. Jadi mengklaim sebuah ajaran, referensinya adalah rabi yang sedang berdoa, yang duduk-duduk di tembok ratapan. Yang benar itu adalah berdasarkan teks, lalu kemudian tafsirannya itu apa, metodenya apa, ayo kita bergelut di situ, gitu. Itu Bu ya, makasih Bu. Baik. Terima kasih banyak Bapak Dr. Soeharto untuk penjelasannya kepada saya, dan saya sudah paham itu khotbah bias. Iya, jadi memang sangat berbahaya ya Pak ya, bisa mengubah kebenaran ya menjadi salah ya. Aduh, ngeri sekali. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Oke, silakan Pak Joni. Ya, shalom. Salam Pak, salam. Ya. Dr. Soeharto, terima kasih. Ya. Kesempatannya. Ya, saya ingin sedikit bertanya. Seperti kita tahu, proses penafsiran itu secara umum adalah proses memahami atau menjelaskan makna dari sesuatu, baik itu teks, simbol, peristiwa ataupun fenomena. Betul, Pak. Jadi penafsiran melibatkan upaya untuk memberi makna atau interpretasi yang masuk akal terhadap sesuatu yang mungkin ambigu atau memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Ya. Pertanyaan saya, seingat saya bahwa penafsiran itu, mohon maaf kalau salah, itu bisa menimbulkan perpecahan juga ya. Seperti kita tahu sejarah gereja, sampai saat ini ada begitu banyak sekte-sekte gereja ya yang berkembang. Itu mungkin disebabkan karena penafsiran yang salah. Nah, kalau menurut Dr. Soeharto itu bagaimana caranya kita untuk supaya tidak terjerumus dalam penafsiran yang salah, sehingga mungkin bisa menimbulkan perpecahan yang lebih meluas lagi, seperti yang sekarang ini sudah terjadi ya. Jadi asalnya kan memang gereja Katolik, kemudian ada gereja Protestan,
terus ada gereja karismatik dan seterusnya. Ada Advent ya, ada apa lagi? Macam-macam ya. Jadi mungkin Pak Suharto bisa menjelaskan lebih jelas bagaimana cara kita supaya penafsiran ini tidak menjadi penafsiran yang salah ya di dalam praktek ataupun di dalam perkembangan gereja. Mungkin itu Baik, yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joni. Jadi di dalam gereja itu ada semacam kesepakatan, ada semacam sesuatu yang dipahami bersama. Ada tiga pilar. Yang pertama tentang kristologi. Pengakuan tetap Kristus itu adalah Tuhan, sederajat dan sehakikat. Lalu kemudian pengakuan tentang gereja. Kemudian pengakuan tentang Tritunggal. Nah, ketika pemahaman itu yang sama, itu masih memiliki jalur yang sama. Nah, mengapa contohnya saksi Yehova ditolak? Karena memiliki eklesiologi yang berbeda, pemahaman tentang gereja yang berbeda. Gitu. Nah, jadi ketika itu memiliki tiga pilar itu paling tidak, itu masih satu jalur, Pak. Gitu. Tapi kalau sudah keluar daripada tiga itu lebih parah lagi, gitu. Jadi ada pilar-pilar yang mengikat bersama, gitu. Baik. Seperti itu, Pak Joni, gitu. Ya, terima kasih Pak Harto. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita langsung ke praktek. Karena metode itu adalah sebuah praktek, sehingga kita harus bisa praktekkan bagaimana kita untuk bisa memahami penafsiran yang benar. Saja untuk membaca di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 34. Ini saya coba untuk mencari ayat yang paling mudah untuk ditafsirkan karena saya ingin masuk kepada semuanya bisa untuk pahami, yaitu pemula. Dengan demikian saya pilih untuk ayat yang paling mudah untuk bisa dipahami. Nah, yang pertama ketika kita mengadakan observasi itu adalah kita harus meneliti, melihat dengan jelas. Sebelumnya itu kita bisa baca untuk 2 atau 3 kali Alkitab itu. Jadi satu teks itu Matius 6 itu kita mulai dari yaitu mengamati, mencari kata-kata yang paling penting. Kita anggap itu penting. Nah, kata-kata yang kita anggap penting di sini mari kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita cari kata-kata atau kalimat yang penting ya, kata dan kalimat yang penting. Contohnya di sini di dalam teks yang kita pilih di sini yaitu perhatikan kata penghubung. Kata penghubung. Kata penghubung itu ada kaitannya dengan teks yang sebelumnya. Contohnya adalah di dalam pasal 25 kata-kata karena itu. Karena itu. Jadi kata-kata karena itu perlu kita pahami yaitu dengan cara kita catat di dalam selembar kertas ya. Kita catat di dalam selembar kertas, lalu kemudian kita kumpulkan kata-kata tersebut, mana yang penting dan mana yang bukan. Nanti kita pilih itu. Jadi di sini kata karena itu kita cukup garis bawahi. Kita cukup garis bawahi yaitu karena itu. Lalu kemudian kata yang penting selanjutnya itu adalah aku berkata kepadamu. Itu pernyataan, karena perkataan dan pernyataan itu juga kata penting. Nah, kata yang penting yang berikutnya itu adalah khawatir. Kata khawatir.
Nah, kata khawatir itu adalah kata yang penting. Lalu kemudian yang berikutnya adalah, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir, kata khawatir ya, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Makan dan minum. Makan dan minum. Kata-kata makan dan minum. Kemudian dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Jadi makan, minum, dan tubuhmu. Nah, kata yang berikutnya adalah, bukankah hidup itu, jadi ini sebuah penekanan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi penulis di sini ingin untuk membandingkan, menekankan dan membandingkan. Bukankah hidup itu ini sebagai kata penekanan oratoris. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, jadi dia ingin untuk berargumentasi, penulis ini. Nah, argumentasinya adalah, yaitu sebuah contoh. Pandanglah burung-burung di langit. Itu contoh. Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, jadi penulis ini berargumentasi bahwa di sini lihatlah burung saja dia tidak mengumpulkan dan dia diberi makan oleh Bapamu. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi penulis ingin membandingkan burung-burung dan kita. Nah, kemudian diberikan sebuah argumentasi. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, ini penulis ingin berbicara untuk secara logis. Siapa di antara kamu pernah khawatir nggak? Kalau kamu pernah khawatir, coba buktikan menambah umurmu tidak. Nah, seperti itu. Ada kira-kira Bapak Ibu, karena kekhawatirannya umurnya nambah 3 hari? Tentu tidak. Nah, ini penulis ingin berargumentasi. Dan mengapa khawatir akan pakaian? Kita diberikan ilustrasi lagi. Coba perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepada Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Penulis ingin untuk memberikan pemikirannya, kalau kamu khawatir tentang makanan, lihatlah burung. Kalau itu burung dipelihara, apalagi kamu. Kalau kamu khawatir tentang pakaian, bunga saja yang sifatnya sementara, ada dan tiada, hanya sekian waktu, dia pun juga diberikan, didandani oleh Allah. Nah, kemudian diberikan suatu kesimpulan. Jadi kata jadi ini merupakan kata yang penting, Bapak Ibu, untuk memahami suatu teks. Karena itu, jadi, sebab, jikalau, itu syarat. Jadi kata-kata sambung itu perlu kita perhatikan. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan melebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Penulis ingin memberikan sebuah pemikiran. Kalau kamu itu khawatir, burung tidak mengumpulkan, dia dipelihara. Kamu kalau khawatir tentang pakaian,
Maka lihatlah bunga saja yang hanya usianya sekian didanani oleh Allah. Lalu kemudian jadi jika demikian, nah tekanannya memberikan tekanan kembali. Jadi demikian Allah mendanai rumput di ladang dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendanai kamu? Hai orang-orang kurang percaya, ini untuk menunjukkan bahwa kamu itu lebih dari burung. Kalau burung aja dipelihara, kamu itu lebih daripada bunga. Bunga saja yang sekian waktu itu didandani oleh Allah, apalagi kamu itu lebih berharga. Nah, secara umum ayat 32, ayat 31 dulu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Nah, argumentasinya kalau burung saja dipelihara, kalau itu bunga saja didandani, oleh sebab itu kamu jangan khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Nah, secara standar ini dikatakan ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang tidak mengenal Allah itu sudah terbiasa hidup seperti itu. Sudah terbiasa tentang khawatir tentang hal-hal yang pokok. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kemudian bahwa kamu ayat yang berikutnya ayat 32 masih 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi, tekanannya kembali kalimat tetapi. Tetapi itu ingin mengontraskan. Kalau itu orang-orang tidak mengenal Allah seperti apa, kemudian dia ingin untuk membandingkan orang-orang yang percaya itu seperti apa. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tekanannya adalah di sini, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu, kata tahu. Kata tahu itu adalah penekanan. Jadi Bapa di surga itu tahu apa yang menjadi kebutuhan pokok kamu. Kalau bangsa-bangsa yang lain itu dia mencarinya seperti itu karena tidak tahu. Karena tidak tahu kalau Bapa itu memelihara. Sehingga kamu jangan seperti itu, kamu tidak perlu khawatir. Nah, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Penulis ingin berbicara, mana sebetulnya kamu prioritaskan itu? Apa yang kamu utamakan itu di dalam hidup? Apakah kebutuhan pokok atau kebenaran? Kamu kalau mementingkan kebutuhan pokok sehingga kamu khawatir ketika kamu tidak ada, itu seperti pada umumnya orang-orang lain, bangsa-bangsa lain seperti itu. Kamu jangan seperti itu karena Bapakmu itu tahu. Bapa di surga itu tahu kamu memerlukan kebutuhan-kebutuhan pokok itu. Nah, jadi tekanannya di sini adalah kalimat tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi itu Allah tahu tentang kebutuhan pokok yang diperlukan oleh anak-anaknya dan orang percaya. Nah, yang diutamakan, yang harus kamu utamakan adalah 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritas hidup kita itu adalah kebenaran. Karena hal yang pokok ini sudah Allah ketahui. Nggak perlu kita khawatirkan. Jadi kebenaran itulah yang menjadi poin utama, pokok utama di dalam cara kita hidup, cara kita berpikir. Nah, ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Kekhawatiran itu merupakan sesuatu hal yang wajar. Tapi kalau dikuasai oleh kekhawatiran itu problem tersendiri. Itu ayat 34.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahannya sehari cukup untuk sehari. Jadi di sini kita harus perlahan kembali, yaitu mengikuti alur daripada penulis ini. Karena itu ini berhubungan dengan konteks atasnya. Apa konteks atasnya itu berbicara tentang apa? Yaitu tentang pengabdian. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi hidup kita itu harus memilih suatu pilihan. Kita tidak boleh untuk standar ganda. Ikut Allah dan ikut Mamon. Mamon ini berbicara tentang uang. Nah, kalau kamu sudah memiliki komitmen ikut Allah, janganlah kamu khawatir. Karena kebutuhan Bapakmu itu tahu tentang kebutuhanmu. Utamakan dulu kebenaran itu. Maka semuanya itu akan melengkapi kamu. Kurang lebih alur pemikirannya penulis itu seperti itu ketika kita pahami di dalam teks ini. Kita buka lagi sesi untuk tanya jawab untuk mempraktekkan ini. Mari silakan Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita harus baca 2 kali, 3 kali. Kalau kita belum bisa menangkap 3 kali, 4 kali. Kalau 4 kali, 10 kali nggak jadi masalah. Yang penting kita harus paham betul, bisa menangkap betul alur daripada pemikir dari penulis tersebut. Nah, jadi kembali lagi, ayat ini dibuka karena itu hubungannya dengan konteks atasnya. Konteks atasnya berbicara tentang apa? Tentang pengabdian. Mengabdi kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Mamon? Kalau kepada Allah, kamu jangan khawatir. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena burung saja dipelihara. Karena apa? Karena bunga saja didandani. Kamu itu lebih berharga daripada 2 hal itu. Nah, utamakan kebenaran dulu. Semuanya itu akan menyertai kamu. Akan ditambahkan. Itu ketika kita menangkap alur pikir daripada penulis. Nah, nanti kalau untuk selanjutnya kita perlu untuk tafsirkan exegesa. Masuk exegesa, apa yang dimaksud dengan tubuh di sini itu apa? Kuatir itu apa? Nah, kita cari di dalam teks bahasa aslinya, kuatir itu dalam bahasa Yunani itu apa? Kekhawatiran yang ada pada konteks saat itu seringkali yang dikhawatirkan tentang apa? Jadi kata khawatir itu maknanya itu apa pada saat itu? Nah, itu cara exegesanya seperti itu. Itu nanti di dalam pertemuan berikut saya akan bimbing ke arah ke sana. Ini untuk dasar dulu pengamatan. Silakan Bapak Ibu. Bapak host silakan untuk membantunya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Silakan Pak Setiadi angkat tangan secara manual. Nggak sampai Silakan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Tadi mengenai gender ya Pak. Apakah sejarah? Genre Pak. Genre bukan gender Pak. Genre itu jadi kitab itu dibedakan. Ada sifatnya itu cerita, narasi. Ada sifatnya itu puisi seperti Mazmur dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Ya, ada lagi Pak. Perumpamaan Pak. Betul, perumpamaan, betul, perumpamaan. Saya tanya Pak, kalau perumpamaan itu bisa di eksposisi tidak Pak? Dibahas ayat per ayat atau pada tujuannya aja Pak? Baik Pak, bisa, baik. Pak? Ya pertanyaannya baik Pak Setiadi. Jadi kalau cukup itu pertanyaannya sebelum dijawab. Oke. Iya. Apakah bisa dieksposisi atau cuman pada tujuannya
dari perumpamaan itu, Pak. Iya. Baik, Pak, baik. Jadi kalau itu pertanyaannya ya. Jadi kalau pertanyaannya itu apakah itu perumpamaan bisa dieksposisi? Bisa, Pak. Jadi semua kitab, semua teks itu bisa dieksposisi. Jadi tinggal kita itu memilah. Memilahnya itu adalah karena itu perumpamaan, kita harus juga pahami tentang penafsiran tentang perumpamaan. Sehingga perumpamaan itu contohnya perumpamaan tentang apa itu namanya? Lukas 15 ayat 13 sampai 30. Anak yang hilang contohnya, Pak. Anak yang hilang. Ya. Jadi perumpamaan itu merupakan rangkaiannya itu sebagai ilustrasi. Sebagai ilustrasi, sebagai contoh dari teks yang sebelumnya. Jadi kalau itu perumpamaan, itu ada suatu kebenaran yang ingin dijelaskan melalui perumpamaan itu, supaya pendengarnya pada saat itu jelas. Nah, jadi ketika kita menangkapnya itu, perumpamaan itu adalah yaitu pengembangan untuk menjelaskan dari teks yang utuh, yang inti. Dengan demikian, kalau kita membangun sebuah pengajaran, itu tidak boleh dari perumpamaan, karena perumpamaan itu contoh. Tidak bisa dipakai untuk prinsip sebuah doktrin. Contohnya seperti itu, Pak. Gitu. Jadi untuk memperjelas. Untuk memperjelas. Dibahas ayat per ayat bisa, Pak? Bisa, Pak. Ya. Bisa. Tinggal ditarik maknanya. Ini tentang anak yang hilang ini prinsipnya itu apa gitu. Oh, tentang yaitu bahwa kasih Bapak ini sedalam seperti itu, sekalipun anaknya itu ingkar, tapi Bapak itu mengasihi, itu kan maknanya di situ. Ketika kita tarik maknanya, gitu, Pak. Iya, dari pasal 15 ayat 1 sampai 3 itu. Kemudian ada perumpamaan tentang dirham yang hilang, domba yang hilang. Sukacita Bapak ketika dia menemukan orang yang bertobat. Ya, bisa, Pak. Ya. Jadi pertanyaan Pak Sitaji tadi, apakah bisa dieksposisi? Bisa. Ya, tapi ketika kita temukan, kita ingat bahwa perumpamaan itu adalah tidak berdiri sendiri. Ada untuk memperjelas sebuah pengajaran. Dengan demikian, kita tangkap intinya dulu, kemudian apa yang dimaksud dengan perumpamaan ini untuk memperjelas itu yang kita pahami. Jadi tidak bisa yang perumpamaan ini menjadi pokok, yang menjadi utamanya, gitu, Pak. Menjadi landasannya, menjadi doktrinnya, gitu. Gitu, Pak Siti tadi ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya, silakan Pak Lut. Pak Lut. Ya, terima kasih Pak Derikson. Terima kasih Pak Harto untuk pengajaran hari ini. Saya ingin belajar Pak Harto dari ayat yang ke-34 itu, Pak Harto. Ya. Matius 6 ayat 34. Itu kalau kita coba kita tafsirkan. Kita biar belajar bagaimana menafsirkan ayat ini. Kalau pemahaman umum, ayat ini itu memotivasi orang untuk susah. Karena ayatnya berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, yang susah ini siapa gitu? Apakah kita orang-orang percaya ini hari ini cukup karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini susah, besok susah, besoknya lagi susah, atau bagaimana kita ini, Pak Harto? Terima kasih. Ya, susah di situ kan kita lihat teksnya di atas itu tentang khawatir. Khawatir itu kan membuat kita susah kan gitu. Khawatir itu tentang membuat susah. Tetapi di situ sudah diargumentasikan oleh penulis itu bahwa kalau itu burung dipelihara, lalu kemudian bunga itu dia dandani gitu. Kamu lebih daripada itu. Nah, oleh sebab itu yang kamu utamakan adalah yaitu kebenaran. Nah, ketika kita mengikuti, mendahulukan kebenaran, maka kamu jangan disusahkan dengan kebutuhan pokok itu.
Kalau konteksnya kan di situ. Kamu jangan disusahkan oleh kebutuhan yang pokok itu. Karena apa? Bapakmu itu tahu. Nah, kamu kalau susah, jadi kesusahan itu adalah jangan kamu menguasai di dalam kesusahan itu sehingga kamu kehilangan fokus yang utamanya itu. Fokus utamanya itu adalah kebenaran itu. Gitu. Kamu kalau susah, ingat bapakmu itu tahu. Sehingga jangan kamu memperdalam kesusahannya itu terus menerus. Kesusahan itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi jangan menguasai kamu. Kamu memiliki pengetahuan bahwa Allah itu tahu tentang kebutuhanmu. Coba jadi saya kalau kita tarik dari runutannya teksnya itu, Pak. Gitu. Ya, Pak Arto, terima kasih. Coba kita perdalam, kita pelajari ini, Pak Arto. Karena saya khawatir gini, saya agak curiga teks bahasa Indonesianya yang agak menyesatkan, gitu. Saya khawatir begitu. Belum tentu benar ya ini ya, tetapi saya khawatir. Karena kalau saya coba lihat teks bahasa Inggrisnya, yang bagian kedua itu katanya karena besok dia akan khawatir tentang dirinya sendiri. Itu yang kalau saya terjemahkan secara letterlek. Jadi saya menangkapnya bukan kita anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran yang akan khawatir, tetapi yang akan khawatir adalah harinya, gitu. Harinya. Itu besok dia akan khawatir karena apa? Karena saya, Bapak Ibu semuanya, anak-anak terang, anak-anak kebenaran akan memasuki hari besok. Jadi jam 12 malam itu harinya, besok hari apa? Besok hari Kamis, gitu ya. Hari Kamis itu akan khawatir karena kita akan segera masuk hari Kamis, begitu. Jadi yang ketakutan itu adalah harinya karena kita segera memasuki harinya. Iya, saya nangkep dari teks bahasa Inggrisnya begitu. Jadi harinya yang akan khawatir. Jadi kalau bahasa Indonesianya saya menangkap kesan, ya udah, nggak hari ini susah, besok hari ini susah cukup, besok susah lagi, Jumat susah lagi. Lagunya di sini senang, di sini senang, di sana senang itu nggak ada kita gitu. Jadi di sini susah, di sana susah, di kapan-kapan semuanya susah gitu, Pak Arta. Ya, baik, Pak. Ya, nah di situ sebetulnya memerlukan exegesa itu, Pak, gitu. Sehingga apa arti daripada khawatir itu dan kesusahan itu, gitu. Jadi susahnya itu juga dicari, Pak. Maksudnya teks itu berbicara tentang kesusahan itu yang apa, yang bagaimana. Nah itu lebih mendalami lagi di situ, Pak. Nanti. Nah itu fungsinya exegesa di situ. Untuk menariknya maknanya itu lebih dalam dan lebih kuat. Terima kasih Pak Lut untuk tambahannya. Silakan. Silakan yang lain Bapak Ibu. Ya. Ini pergumulan saya bertahun-tahun sih Pak Arto. Ya. Luar biasa Pak Lut, keren nih. 2 penampilan yang ditampilkan Pak Dr. Soeharto dan Pak Lut. Keren. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau tidak ada selanjutnya di slide sini kalau gitu. Kita masuk slide sini. Nah, jadi ini tadi penafsir sebagai kita masuk di sini yaitu praktek observasi tadi di Lukas 6. Ini Matius tadi ya, salah tulis saya ya. Ya, carilah kata yang penting, carilah kata-kata yang penting. Nah, jadi ketika kita mau observasi, ya seperti saya katakan tadi, seperti saya berikan contoh, kata yang penting itu karena itu, sebab itu, jika demikian, jadi, nah itu kata-kata yang penting. Nah, seorang penafsir itu kata-kata dan kalimat itu adalah penuh makna. Karena apa? Kata-kata itu memiliki nyawa. Kalimat itu memiliki nyawa. Nah, jadi ketika kita menafsirkan itu, kita mencoba untuk merasakan. Merasakan tidak hanya secara logika, tetapi secara emosional.
Nah, itu penting sekali ketika kita menafsirkan itu. Jadi tidak hanya otak kita bekerja, logika kita bekerja, tetapi perasaan kita itu masuk di dalam penulis tersebut, sehingga kita bisa merasakan emosinya. Nah, itu penting sekali untuk hal itu ketika kita menafsir. Kemudian garis bawahi kata kuncinya itu. Oleh sebab itu, kalau dulu waktu kita belajar pemula itu, saya sediakan Alkitab 1. Alkitab 1, kemudian di situ saya coret, saya garis bawahi, saya coret, saya stabilo dan sebagainya gitu. Nah, itu untuk saya sediakan untuk Alkitab untuk belajar. Nah, kalau sekarang kan bisa elektronik, kita bisa coret-coret dan kita bisa hapus lagi. Kemudian B, pilihlah kata-kata penting. Jadi kata-kata penting itu hanya dipilih kata-kata yang terpenting. Nah, nanti tidak semua yang penting itu kita pilih, tapi kita pilih lagi untuk kita pilih yang paling penting. Dari antara yang penting-penting itu, kita harus masuk kepada yang paling penting. Kemudian pilih kira-kira 4 kata yang paling penting. Kalau itu kita khotbahkan, kita pilih 3 kata penting. Nah, itu merupakan akan menjadi pokok pembicaraan, pokok garis besar dari khotbah. Itu kita bisa jadikan garis besar khotbah, pokok-pokok dari kata-kata yang penting tersebut. Kemudian 2, cari seluk-beluk yang lain. Nasihat dan alasan-alasan. Jadi ketika teks itu ditulis ada nasihat, juga ada argumentasinya. Nasihat itu ada alasannya. Seorang penulis itu dia akan menyampaikan alasannya ketika dia menasihati. Kemudian B, pemakaian pertanyaan. Nah, pertanyaan itu tidak kalah pentingnya. Seorang penulis dia menanyakan, tadi, bukankah kamu lebih penting, lebih berharga daripada burung? Bunga, nah seperti itu. Ada pertanyaan oratoris yang disampaikan oleh penulis. Kemudian perbedaan atau perbandingan. Bukankah kamu itu ingin dia bandingkan? Lebih daripada burung, lebih daripada bunga. Nah, itu penulis ingin untuk mengadakan perbedaan dan perbandingan. Nah, seorang penafsir harus peka ketika melihat kalimat-kalimat tersebut. Kemudian D, kata penghubung yang penting. Nah, kata-kata penghubung. Karena itu, jika itu tadi, itu penting sekali. Kemudian pengulangan ide-ide. Di dalam Alkitab, ketika kita menemukan 2 ayat, 3 ayat atau 4 ayat, itu ada kata-kata, kalimat yang diulang-ulang, itu menunjukkan sesuatu yang paling penting. Contohnya di dalam kitab Yosua itu. Itu kita supaya ada suatu kalimat, kemudiannya diulang beberapa kali. Ada satu teks itu sampai 9 kali. Itu menunjukkan nasihat atau pikiran utama dari seorang penulis tersebut, itu sangat penting. Saya kira sama dengan ketika kita punya anak kita mau nyebrang. Lalu kemudian kita berpesan, nah, kalau nyebrang hati-hati ya, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, hati-hati, ada motor, ada mobil, gitu. Kalau kita ulangi lagi, itu begitu kita menekankan pentingnya pesan daripada yang kita sampaikan kepada anak kita tersebut. Nah, seorang penulis juga sama, Bapak Ibu. Jadi ketika dia menekankan sesuatu itu, ada kalimat yang diulang-ulang, bukan dia kurang perbenaran kata, tetapi dia ingin menekankan sesuatu. Sama juga kalau kita tulis BA, bukan? Ketika kita marah, itu pakai huruf besar semua, dan kita bold, itu kita marah, gitu. Nah, ekspresi tulisan itu kan berbeda. Seorang penulis Alkitab, ketika mengadakan suatu penekanan, dia dengan mengulangi, dengan mengadakan pengulangan-pengulangan. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian pernyataan-pernyataan yang tegas. Jadi ini biasanya bahasa Rasul Paulus, karena dia itu menyampaikan bentuknya doktrin atau ajaran, dia tegas, kalimatnya tegas. Nah, kalau kita sudah memahami sebagai seorang penafsir, setiap penulis itu dia memiliki ciri bahasa sendiri, memiliki ciri khas di dalam dia menyampaikan alur daripada kisahnya, alur daripada tulisannya, kita bisa menangkap. Matius berbeda, Petrus berbeda, Paulus berbeda. Ciri, saya kasih contoh, ciri daripada Paulus, dia senantiasa sistematis, berbeda dengan murid-murid Yesus yang lain.
Pertanyaannya mengapa? Karena Paulus itu adalah seorang sarjana. Dia seorang Farisi yang menguasai tentang Alkitab Perjanjian Lama. Jadi referensinya Perjanjian Lama itu sangat kuat sekali. Lalu kemudian ketika dia menjelaskan tentang doktrin, pasti dibagi dengan dua. Menjelaskan doktrin, pengajaran-pengajaran, kemudian setengahnya diakhiri dengan aplikasi. Nah, contohnya yang jelas kitab Roma. Ketika dia itu menjelaskan tentang doktrin, pasal 1 sampai pasal 11, kemudian pasal 12 dia masuk di dalam aplikasi. Nah, itu ciri daripada tulisan Rasul Paulus. Nah, tulisan narasi juga berbeda. Kita juga harus memahami tulisan-tulisan narasi di Hakim-Hakim, Raja-Raja, dan sebagainya. Itu kan sifatnya kisah, cerita. Nah, cara menangkapnya itu paling bagus adalah memakai yaitu apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu untuk memudahkan kita menangkap makna dari penulis itu ketika itu sifatnya narasi. Nah, jadi pada akhirnya ketika kita mendalami, mempelajari Alkitab, kita tahu masing-masing ciri daripada kitab. Kemudian kita bentuk kerangka kita itu ketika kita masuk eksposisi. Jadi ketika kita mau khotbah apa, sebagai seorang teolog, sebagai seorang pengkhotbah, dia tahu, oh saya harus ngambil dari sini. Dia tahu kerangkanya daripada setiap kitab. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ada pernyataan tegas, kemudian cari susun yang umum. Disusun teks itu, kemudian dipilah sesuai dengan kronologis atau cara berpikirnya penulis tersebut. Nah, yang pertama untuk hal yang lain yaitu mengetahui artinya. Ketika ingin kita mengetahui artinya dengan menanyakan kepada diri sendiri. Jadi kita dialog juga dengan teks tersebut. Contohnya tadi pertanyaan, mengapa Yesus berkata seperti itu di dalam teks yang kita pelajari tadi? Mengapa Tuhan Yesus itu berkata tentang kekhawatiran? Apa konteks kekhawatiran pada saat itu? Mengapa dia berbicara tentang kekhawatiran? Nah, itu yang akan menjawab, memperkaya kita untuk memahami. Kemudian apa arti daripada khawatir? Apa artinya tubuh? Apa artinya makanan saat itu? Apakah pada saat itu sedang dalam keadaan kelaparan sehingga makanan itu menguasai dari banyak orang percaya pada saat itu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dialog ketika kita ingin menemukan makna yang lebih dalam. Kemudian apa maknanya dari makanan, minuman? Kemudian apa maksud dari khawatir? Dan lain sebagainya. Kemudian apakah hubungannya antar teks? Nah, ketika kita menemukan pokok yang sama itu di luar teks itu, di luar teks yang kita pelajari, nah itu kita kaitkan. Ada nggak kaitannya dengan ayat tersebut? Karena di dalam Injil-Injil itu, namanya Injil sinoptis itu, ada sesuatu yang hampir sama. Apa versinya Matius dengan Markus? Contohnya seperti itu. 2. Menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tujuannya untuk merangsang pikiran mulai mengenali kata-kata, ungkapan-ungkapan, dan pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan penafsiran. Kita mulai untuk mendefinisikan kata-katanya. Nah, kita cari di dalam kamus. Kita perlu bantuan kamus. Kemudian bandingkan dengan terjemahan-terjemahan yang lain. Ada beberapa terjemahan seperti tadi yang disampaikan Pak Lut, di dalam bahasa Inggrisnya seperti ini, Pak, gitu. Kita bisa menangkap nuansa yang berbeda. Nah, kalau kita bahasa Inggris itu juga ada banyak, ada NIV, ada King James. Nah, di dalam Alkitab, ketika Alkitab itu lebih setia dengan teks aslinya, biasanya agak sulit untuk dipahami. Contohnya King James, itu dia lebih literal. Nah, beda dengan bahasa Indonesia sehari-hari, NIV, kalau bahasa Inggrisnya contohnya, seperti itu. Jadi nuansanya berbeda. Atau kita menangkap kita sebagai seorang Jawa, sebagai seorang Batak, seorang Sunda. Nah, kita bisa juga buka Alkitab di dalam bahasa daerah kita. Kita bisa mendapatkan nuansanya lebih kuat, karena itu bahasa kita. Nah, contohnya seperti itu untuk membandingkan terjemahan-terjemahan. Kemudian pelajari ayat-ayat yang lain yang berhubungan dengan pokok tersebut. Kalau pokok tersebut dibicarakan di kitab yang lain, itu maksudnya. Kemudian usahakan untuk mengetahui arti yang tepat. Jadi berusaha, berupaya kita memahami dengan yang tepat. Ketiga, penerapan.
Lukas 6, 25-34 ini berhubungan dengan kebutuhan hidup yang pokok. Hampir semua orang diganggu dengan kekhawatiran tentang makanan dan pakaian. Kebutuhan hidup yang utama. Rupanya Tuhan Yesus memperhatikan hal-hal yang lebih diutamakan, yang harus lebih dahulukan dalam hidup kita. Kita dapat mempercayai Dia untuk mencukupi segala kebutuhan kita, walaupun Dia mungkin tidak memenuhi segala keinginan kita. Akhirnya timbul penerapan dan timbul sebuah keyakinan tentang ayat yang kita pelajari. Kemudian yang keempat ada penilaian. Karena kita telah mempelajari firman ini, maka kita perlu bertanya pada diri kita sendiri. Apakah dikatakan Tuhan Yesus masih bernilai sekarang ini? Apabila kita mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita, apakah Dia benar-benar mencukupi segala kebutuhan kita? Itu dialog kita di dalam iman kita. Sampai sini kira-kira Bapak Ibu, silakan kalau kita diskusi lagi. Seperti contoh begini Pak, seorang ibu rumah tangga sedang berbicara dengan tetangganya, dengan pembantunya, berkisar masak-memasak. Kemudian si nyonya itu menyuruh pembantunya pergi ke pasar, sana kamu belanja. Kemudian dia yang dibelanjakan itu adalah buah-buahan, salak, rambutan, kedondong, dan lain sebagainya. Tentu itu adalah tindakan atau penafsiran si pembantu itu adalah salah tafsir ya, salah konteks. Ya, sama seperti halnya Pak di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 Pak. Di situ dikatakan apa yang tidak pernah kamu dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah kamu lihat dengan mata, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu sering ditafsirkan sebagai mendapatkan berkat yang tidak diduga, mendapat kesembuhan yang spektakuler, mendapatkan proyek yang besar. Itu seringkali ditafsirkan seperti itu. Jadi hal yang tidak diduga seperti itu. Padahal kalau saya baca, konteksnya itu adalah mengenai pengenalan akan hikmat Allah yang tersembunyi sejak purbakala. Jadi yang dimaksud adalah pengenalan tentang Kristus. Jadi ayat itu sering disalah tafsirkan seperti saya tadi umpamakan pembantu yang disuruh belanja ke pasar. Jadi ayatnya tidak berbicara mengenai berkat-berkat seperti itu, padahal yang dibicarakan adalah pengenalan tentang Kristus. Nah itu seringkali yang dikotbahkan seperti itu Pak. Nah itu adalah bagaimana itu, apakah itu termasuk penafsiran yang bias Pak, penafsiran yang salah. Nah itu pertanyaannya. Iya, jadi untuk menafsirkan itu perlu kita uji sama-sama Pak dengan metode induktif itu, gitu. Baru kita bisa untuk memastikan bahwa itu bias atau tidak, seperti itu. Gitu. Jadi perlu waktu untuk memang khusus menafsirkan itu Pak. Jadi nggak bisa langsung kita memberikan suatu pernyataan yang begini, yang begitu, gitu Pak. Jadi suatu saat mungkin kita bisa ambil untuk sebagai contoh tafsir Pak. Gitu ya, Pak Setiadi. Itu bisa dibaca dari ayat 7 sampai 8 ya Pak. Jadi berbicara tentang pengenalan Kristus. Ya. Iya Pak. Coba ayat 8-nya ya. Boleh dibaca. Ya, Pak Setiadi. Ya, nanti itu bisa untuk salah satu bahan untuk tafsir kita. Kita ngambil ayat itu nanti gitu. Boleh. Bukan sekarang Pak, ya. Ya, makasih Pak. Makasih. Ya, bukan sekarang, ya. Ya, makasih Pak Setiadi ya. Ya, makasih untuk pendapatnya. Ya. Pak Halomoan sepertinya mau tanya. Pak Halomoan. Silakan Pak Halomoan. Baik Bapak dosen. Ya. Ya. Yang tadi Bapak yang mengurus kembali, yang tadi itu Pak yang
di ayat 25 itu kan itu mau lihat konteks ke belakang lagi ayat sebelumnya. Ya, betul. Nah, yang dapat kami tangkap di sini Bapak memang seperti yang saya sampaikan Bapak dosen tadi itu ya, ketika seorang itu memang ingin hidup di dalam Tuhan, memang mengesampingkan yang lain. Apalagi berbicara tentang penghidupan jasmani. Ya, karena sudah dijamin tadi bahwa ketika kita mencari Allah dengan kebenaran yang memang kita terima dari Tuhan, bahwa Tuhan mencukupkan itu sebenarnya. Sehingga Tuhan melarang kita untuk memiliki dua Tuhan. Jika Tuhanmu satu, yaitu Kristus, bahwa Tuhan akan mencukupkan yang di belakang kita, yang berkat-berkat jasmani, yang memang tadi memang dicari bangsa-bangsa, karena mereka tidak perlu mencari Tuhan, karena mereka mencari berkat-berkat dunia yang memang suatu kebanggaan, kehormatan, atau bisa dikatakan kesuksesan lah, Bapak, ya kami katakan seperti itu. Nah, tetapi kepada anak kerajaan surga, Allah berbicara bahwa itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Allah. Tapi kepadamu juga Tuhan berbicara bahwa itu Tuhan ketahui, Tuhan tahu, kita perlukan. Nah, artinya memang di sini Bapak satu penegasan yang sangat dalam dari firman Tuhan ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak ya sebelum tadi, memang kekuatan itu tidak penting sebenarnya. Tidak penting kekuatan itu. Karena memang Allah telah berbicara menjamin. Hanya saja memang sebagai tadi kan khawatir, wajar. Kekhawatiran yang berlebihan itu yang tidak penting. Jadi kami dapat yang kami tangkap tadi Bapak sampaikan itu maknanya memang melihat teks sebelumnya menunjukkan bahwa kita cukup memiliki satu Tuhan saja. Tidak perlu Tuhan yang lain atau Tuhan yang memberikan kesan-kesan baru. Sedangkan kita sudah memiliki Bapa yang sempurna, ya Bapa yang sempurna yang memberikan segala-galanya. Itu aja Bapak dosen. Nanti mohon lagi penjelasan lebih dalam kepada kami. Demikian Pak dosen, terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya, tambahan aja ya itu tadi ya pernyataan, maksudnya bukan pertanyaan. Oke, makasih. Ya. Jadi ketika kita tahu tentang konteksnya itu, baru kita bisa memahami lebih baik. Itu kalau kita lepas daripada ayat itu, waduh, itu apa yang dimaksud dengan penulis itu kita selewengkan gitu, sehingga khotbahnya harus hati-hati. Nanti di belakangnya penulisnya kita ditarik dasi kita. Bukan itu maksudku anakku gitu. Padahal kita sudah semangat gitu. Itu Pak. Jadi kita lebih ketakutan itu menjadikan kita lebih cermat gitu. Bukan kita tidak berani untuk berkhotbah gitu. Seperti itu. Jadi kita lebih cermat lagi untuk belajar dan memahaminya. Gitu Pak ya. Oke, makasih. Siap Bapak, siap Bapak, siap. Ya. Silakan angkat tangan lagi. Siapa yang angkat tangan? Ngeri. Rupanya sudah puas semua ini. Sudah. Nanti kita lanjutkan di dalam yang lebih dalam lagi. Jadi kita masuk kepada exegesa. Jadi kuncinya di exegesa itu. Kita lebih dalam lagi sehingga kita cari kata-katanya. Khawatir itu di dalam bahasa Yunani itu apa, konteksnya itu apa, bagaimana, lalu kemudian kita angkat keluar itu. Kemudian kita runut pemikirannya, kemudian kita tarik, kita expose. Expose itu mengangkat keluar. Jadi seperti kita membuka kulit pisang, kita buka, kita dapat tengahnya, kita baru makan. Nah, itu lebih mantap lagi. Kita lebih dalam lagi di dalam memahami sebuah teks. Itu nanti pertemuan yang akan berikutnya. Sampai terakhirnya itu eksposisi. Jadi, di dalam ilmu tafsir, hermeneutik itu, pengamatan, observasi, lalu kemudian exegesa, kemudian eksposisi, baru kemudian yang terakhir itu adalah aplikasi. Gitu. Jadi, kalau ngikuti terus 3 kali akan diberikan buku untuk membantu di dalam menafsirkan. Ya, terima kasih untuk penjelasannya, penuturannya yang detail ya. Terima kasih Pak dosen, Bapak Dr. Soeharto. Kita akan kembali lagi pada waktu kita berikan 1 minggu lagi Pak ya. Jadi hari Rabu yang sama Pak ya. 2 minggu lagi Pak. 2 minggu lagi. Oh, 2 minggu.
Jadi jangan lupa Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, kalau ingin mendapatkan buku dari Pak Harto, 2 minggu lagi hadir. Gitu. Jadi kalau bisa nama-nama yang ini saya sudah mencatatnya, ada yang baru tadi, mungkin Bapak Ibu yang bisa mencatatnya. Kalau bisa juga namanya nama asli ya, jangan ada banyak yang pakai nomor apa kode-kode atau apa gitu loh, dari nomor telepon gitu ya, HP gitu, supaya apa namanya. Dan kami berharap kalau Bapak Ibu bisa hadir dalam 3 sesi itu kan lebih baik ya, artinya nggak setengah-setengah mendapatkan ilmunya. Saya rasa cukup ya Pak Harto ya. Ya, oke, cukup Pak. Oke, mungkin Pak Dodi bisa tutup dalam doa sebelum kita selesai. Oh ya, ada satu pengumuman lagi. Hari Senin, kalau ingin ikut, kita punya, seperti tadi saya sampaikan di awal, kita ada online service ya, ibadah online. Pada hari Senin jam 7, setiap hari Senin 1 minggu 1 kali, jam 7 malam sampai jam paling telat jam 9 sudah selesai. Kecuali ada diskusi ya, karena jadi saya ingin sampaikan juga di dalam online service itu kita ada ibadah yang satu arah, jadi hanya ibadah dengan kesaksian. Dan yang kedua ibadah itu ada khotbah yang kita ruang diskusi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu berminat silakan ikut. Nanti kita punya grup sendiri, Encristo Ministry Online Service, kita punya grup. Nanti bisa disampaikan. Kalau mau ikut bisa tanya dengan Ibu Koordinator, Ibu Mikal. Dan kita akan memberikan pengumuman juga untuk minggu depan, 2 minggu ke depan untuk Encristo edukasi ini, seminar ini. Itu saja. Mungkin ada yang ingin tambahkan Ibu Mika atau yang lain sebelum ditutup oleh doa oleh Pak Dodi. Cukup Pak Paul, sudah disampaikan. Baik. Terima kasih. Ya. Pak Dodi, Pak Pendeta Dodi Menat, saya minta untuk tutup dalam doa. Ya, baik Bapak Ibu, puji Tuhan kita sampai pada akhir, dan ini luar biasa bahwa Bapak Ibu bertahan. Tadi tercatat sampai 46 peserta dan lain-lain. Ya, kita melihat hal yang baik sekali malam ini dan membuktikan bahwa kita ini mau jadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Dan kita mau juga jangan sampai di dunia era global, revolusi media ini, penyesatan semakin kuat karena terbuka begitu luar biasa. Jadi inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus, dikatakan di dalam sebagai penutup ini saya bacakan ayatnya di 1 Timotius ayat pasal 4 ayat yang ke-16 berkata, awasilah dirimu sendiri, kamu pikirkan, kamu katakan, karena kalau awasi dirimu itu, wow, luar biasa. Kita sudah ditempatkan sebagai hamba-hambanya. Setiap kata yang keluar dari kita itu kata-kata yang disertai dengan kuasa kebenaran seharusnya. Tapi ketika itu terbelokkan, Paulus ingin ingatkan, awasi dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sepintas tadi kita tahu bahwa media sosial ini membuat perkataan kita langsung nyebar ke seluruh dunia, Bapak Ibu. Itu sebabnya kita bersyukur untuk wadah ini, dan kami sekali lagi berterima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir. Kita akan akhiri dalam doa kita. Mari kita satukan hati mengucap syukur kepada Bapa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam ini. Kami dapat bertekun bersama-sama untuk terus belajar, untuk terus mengevaluasi diri kami, untuk terus Tuhan mempersiapkan diri kami untuk hal yang lebih baik, lebih benar, berkenan kepadamu Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang mengurangi dan menambahkan kebenaran firman-Mu melalui konsep pikiran duniawi.
Bapak, terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Soeharto Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih untuk kami semua yang sudah bertekun, bertahan sampai detik ini Bapak, bahwa kami mau katakan apa yang kami lakukan adalah investasi kehidupan kami untuk pelayanan kami yang lebih berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan bahwa kami dapat bersama. Sebentar kami berpisah, tapi kami tahu Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, Engkau terus membawa kami naik, bukan turun ya Bapa, karena kami mau terus belajar merendahkan diri, sehingga Engkau katakan dengan merendahkan dirilah Engkau meninggikan kami dengan segala kesempatan di waktu yang akan datang. Bapak, terima kasih bahwa malam ini kami semua mau akhiri dan menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, keluarga kami khususnya, pelayanan kami Tuhan, gerejamu, dan terlebih bangsa kami yang terus-menerus diterpa dengan gelombang Tuhan, pencobaan ekonomi, sosial, politik ya Bapak. Tapi kami tahu kami adalah anak-anak terang, maka kami mau katakan tidak ada kegelapan di tengah bangsa kami. Dan kami mengucap syukur Bapa bahwa Engkau beri otoritas dalam gerejamu di tengah bangsa kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah naikkan doa syukur kami. Semua kita yang diberkati berkata, Amin. 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 Ya. Ya. Terima kasih semua Bapak Ibu dari IKSM, mahasiswa IKSM. Semangat belajar. Dari GKRI, semangat untuk terus memahami firman Tuhan yang benar. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu yang lain di ujung Sumatera, ujung Kalimantan, ujung Eropa. Di Sidoarjo juga ada tuh Pak. Di Buru juga. Pak Pendeta Maksen dari Kupang tapi ada di Jakarta sekarang ini. Pak Pendeta Maksen dan Ibu Depani dari Sumatera Utara. Terima kasih Pak Harto. Pak Roterman Sundung sudah di grup ya. Oh ya, Pak Roterman. Dari mana itu Pak? Pak Roterman. Pak Lut. Nah, silahkan dibuka mic-nya Pak. Pak Derikson, semua mic bisa dibuka Pak Derikson. Ya. Bisa saling sehilo mungkin. Ya. Bisa dengar saya? Bisa. Ya Pak. Oke, saya dari Kalimantan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalimantan Selatan. Ya.